Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi ya dengan Salah Raslan. Untuk kali ini kontennya masih seputar racikan herbal ya teman-teman, yaitu herbal daun kelor plus campuran gula aren ya. Untuk khasiat gula aren tadi sudah dibahas di awal ya teman-teman. Jadi untuk racikan kali ini adalah racikan teh daun kelor plus gula aren ya, atau gula merah. Untuk tanaman kelor ini kita bisa racik dengan berbagai macam tambahan bahan-bahan herbal yang lainnya ya teman-teman. Tidak jadi masalah ya. Semisal sebelumnya kan saya sudah posting, dia diracik dengan gula batu atau diracik dengan yang lainnya juga ya, madu misalnya ya, ataupun dia cuma daun kelornya aja, itu tidak masalah dan hasilnya sangat luar biasa. Dan untuk kali ini ya kita racik dengan gula aren atau gula merah. Prosesnya gimana? Mari kita simak ya teman-teman. Untuk tahap awal seperti biasa kita sediakan ya 1 cawan daun kelor yang sudah dikeringkan, terus 2 potong ya, 2 potong gula aren. Ini gula arennya gula aren asli ya teman-teman, jangan sampai gulanya gula campuran ya. Ini gula aren yang asli. Biasanya dia dibungkus dengan daun ya, gulanya ini daun, bisa daun aren ataupun daun kelapa. Gula arennya biar mudah bercampur dengan daun kelor ya, kita potong-potong kecil ya teman-teman. Baik, setelah kita potong-potong kecil seperti ini, artinya kita udah siap ya bahan-bahan yang mau kita racik. Nah, seperti biasa kita panaskan ya teman-teman, air secukupnya aja ya. Kenapa memanaskan air yang baru kita panaskan? Ini tujuannya agar seduhannya bisa langsung ada reaksinya ya teman-teman, sehingga untuk antara daun kelor dan gula arennya bisa langsung larut dan bercampur dengan cepat ya. Oke, baik ya teman-teman, kita tunggu sampai air di wajan ini mendidih ya. Mendidihnya itu perkiraan sekitar 80 sampai 100 derajat Celcius ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita siapkan ya tehnya, gelas ya, gelas biasa, gelas yang tinggi. Pertama kita masukkan daun kelor seperti biasa. Kita masukkan semuanya ya teman-teman. Nah, untuk jumlah daun kelor kering yang kita siapkan itu disesuaikan dengan kondisi ya teman-teman. Bisa banyak, bisa sedikit, disesuaikan saja, tidak masalah. Yang penting dalam campuran airnya itu terdapat daun kelor ya. Selanjutnya adalah kita memasukkan gula aren yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, setelah kita masukkan semua, baru kita sambil menunggu air panas ya teman-teman. Ini airnya sudah panas. Nah, seperti ini sudah mendidih ya, cukup mendidih. Ini airnya bisa kita langsung masukkan ke dalam gelas ya, ke dalam gelas yang sudah kita campurkan tadi. Nah, kita siapkan. Yang selanjutnya kita masukkan ya.
Kita masukkan pelan-pelan ya teman-teman, hati-hati air panasnya terkena ke tangan ya. Setelah kita masukkan lalu kita aduk-aduk ya teman-teman. Aduk-aduk sampai rata. Dan sering ya, sampai betul-betul gula aren yang tadi kita potong-potong bisa bercampur dengan air seduhan teh daun kelor. Kita aduk sampai bercampur. Baik ya teman-teman, setelah bercampur dengan sempurna ya, lalu kita diamkan ya, kita tiriskan sampai kondisi campuran teh ini adalah hangat-hangat kuku ya. Kalau diestimasikan ini sekitar 15-20 menit aja kita diamkan. Baik, setelah kita tiriskan, seperti biasa kita ambil gelas untuk kita minum ya. Kita masukkan ke gelas dengan saringan seperti biasa ya, seperti proses-proses sebelumnya, sampai gelas ini kira-kira sampai penuh aja ya teman-teman. Nah, penuh seperti ini. Baik, dan selanjutnya ini bisa kita konsumsi ya teman-teman. Nah, ini warnanya pekat ya. Warna pekat seperti ini adalah warna campuran dengan gula aren tadi. Baik ya teman-teman, kita cobain ya gimana rasanya. Dicoba ya teman-teman, ternyata rasanya itu lebih manis ya dibanding dengan campuran madu atau yang lainnya. Ini gula arennya lebih manis tapi rasa gulanya lebih pekat, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Ini bisa kita konsumsi dengan rutin sebagai tambahan nutrisi untuk tubuh kita ya. Bisa pada saat malam menjelang tidur atau pada pagi hari menjelang kita beraktivitas ya teman-teman. Kembali saya mengajak ya, mari kita kembali kepada kesehatan alami dengan cara mengkonsumsi herba-herba alami di sekitar kita ya, yang dekat rumah aja, biar kita beraktivitas sehari-hari dalam kondisi fit dan kesehatan bisa terjaga. Demikiannya teman-teman untuk konten kali ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman sehat selalu ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.